selamat pergantian hari bagi kita semua. Marilah kita mulai hari yang baru ini dengan merenungkan firman Tuhan. Ayat kita pada petang hari ini terdapat dalam Mazmur 119 ayat yang ke-72. Firman Tuhan berkata, "Taurat yang kau sampaikan adalah baik bagiku, lebih daripada ribuan keping emas dan perak." Kata Taurat dalam ayat ini berasal dari kata Torah, yang berarti hukum, arahan, atau instruksi. Secara khusus, arti Taurat dalam ayat ini merujuk kepada hukum Musa yang merupakan firman Tuhan yang disampaikan kepada Musa, yang kemudian disampaikan Musa kepada bangsa Israel. Kemudian, emas dan perak. Sebagaimana yang kita ketahui, perak dan emas adalah logam mulia yang mahal dan sangat dihargai dan berfungsi sebagai alat pembayaran pada zaman itu. Pertanyaannya, mengapa pemazmur mengatakan bahwa Taurat yang Tuhan sampaikan lebih baik daripada ribuan keping emas dan perak? Kita perlu mengerti bahwa Taurat bukanlah hanya sederet aturan, hukum, atau undang-undang yang mengatur kehidupan agar menjadi lebih selaras dan teratur. Namun lebih daripada itu, Taurat itu sendiri adalah firman atau ucapan Tuhan yang sangat berkuasa. Karena dengan firman-Nya, Tuhan menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Dengan firman-Nya, Tuhan membangkitkan Lazarus. Dengan firman-Nya, Tuhan membukakan rahasia-rahasia yang akan datang kepada Daniel dan Yohanes. Jadi, ketika kita berbicara tentang Taurat Tuhan, kita sedang bicara mengenai perkataan Tuhan yang memiliki kuasa, yang hidup, dan dapat bekerja di dalam kehidupan kita. Bukan benda mati seperti emas ataupun perak. Dalam Yesaya 55 ayat 11, firman Tuhan mengatakan, "Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki, dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya." Begitu besarnya kuasa firman Tuhan itu, karena segala firman yang keluar dari mulut-Nya penuh kuasa untuk melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki dan akan berhasil. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana kita dapat memiliki kuasa dari firman Tuhan tersebut? Kutipan kita pada petang hari ini dalam buku Gospel Worker halaman 76 paragraf 3 mengatakan, Alkitab harus dipelajari dengan rajin. Kebenaran Tuhan seperti emas, tidak selalu terlihat di permukaan, tetapi akan didapatkan hanya dengan pikiran dan pelajaran yang sungguh-sungguh. Sebagaimana halnya sebuah gunung emas, yang ketika digali akan semakin banyak emas yang ditemukan. Ada begitu banyak harta terpendam yang siap untuk ditemukan di dalam Alkitab. Bukan Tuhan ingin menyembunyikannya, teman-teman. Namun, ada berkat khusus bagi mereka yang dengan tekun mencari dengan teliti dan sungguh-sungguh. Sebagaimana emas diperoleh bukan dengan satu proses, namun dengan banyak proses yang teliti, begitu juga dengan firman Tuhan. Ada berkat bagi mereka yang tekun mencari dan menyelidiki sebagaimana tertulis dalam Amsal 8 ayat 17, yaitu, "Aku mengasihi orang yang mengasihi aku,
dan orang yang tekun mencari Aku akan mendapatkan Daku. Demikianlah firman Tuhan. Jadi, maukah teman-teman mengalami kehidupan yang penuh kuasa bersama dengan Yesus? Pencarian atau penyelidikan membutuhkan usaha yang sungguh-sungguh. Itu bukanlah suatu pekerjaan sampingan yang dilakukan tanpa usaha. Contohnya, ketika kita mencari sesuatu, seperti kunci kamar atau mencari sebuah buku, kita tentu akan berhenti melakukan kegiatan lainnya, kan? Kemudian kita akan memfokuskan ingatan kita, pikiran kita, dan segenap tenaga kita untuk mencari hal tersebut, bukan? Hal yang sama juga perlu kita lakukan dalam setiap penyelidikan firman Tuhan. Jadi berikut 3 langkah yang dapat kita lakukan bersama-sama mulai petang hari ini. Yang pertama, siapkan waktu khusus untuk menyelidiki Alkitab. Masukkan dalam jadwal harian kita. Kemudian komit pada jadwal tersebut. Apakah itu 1 jam atau 2 jam misalnya. Yang kedua, berdoa. Minta tuntunan Roh Kudus sebelum kita membuka Alkitab. Minta Roh Kudus untuk mengajar dan menuntun kita dalam menggali Taurat Tuhan. Dan yang ketiga, pelajari 5 hingga 8 ayat saja. Ulangi berkali-kali hingga teman-teman dapat mengerti. Sebagaimana menambang emas perlu proses dan waktu, jangan terburu-buru dalam mempelajari dan menyelidiki Alkitab. Pelajari sedikit demi sedikit, namun hingga kita mengerti. Roh Kudus pasti akan membantu kita menemukan mutiara-mutiara firman Tuhan tersebut. Itulah 3 langkah yang dapat kita coba bersama-sama. Firman Tuhan yang sanggup membelah Laut Merah pada zaman Israel juga sanggup mengubah hati dan karakter kita. Firman Tuhan yang membangkitkan Lazarus dari kematian juga sanggup membangkitkan kematian rohani kita. Jadi pelajarilah dan selidikilah, karena firman Tuhan lebih berharga daripada apapun juga. Ada kuasa di dalamnya. Demikianlah renungan kita pada petang hari ini. Selamat pergantian hari, dan Tuhan memberkati kita semua. Amin.